Halo semuanya, sekarang kita berada di Formula E Jakarta E-Prix Circuit untuk menghadiri balapan masih besok, karena sekarang itu kita akan menghadiri free practice dulu dan untuk mengetahui mobil generasi ketiga terbaru dari Formula E. Apa aja detailnya? Yuk ikutin terus. Oke, sekarang kita akan menuju pedok Nissan yang dimana tim Nissan sendiri adalah pabrikan Jepang satu-satunya yang berlaga di Formula E. Ya, sekarang kita sudah berada di Garage Pit, salah satu tim dari Formula E, yaitu Nissan Formula E Team. Nah, kalau dulu di season sebelumnya, itu Formula Nissan masih dibawahi oleh tim Adams dari Prancis. Sementara sekarang, Nissan Formula E Team sudah dibawahi langsung oleh Nissan Principal di Jepang. Makanya sekarang nggak ada lagi nama Nissan Adams, sekarang adanya Nissan Formula E Team. Nah, soal di mobilnya nih ya, sekarang bakal kita bahas soal detail mobilnya, tapi sebelumnya kita pengen lihat dulu angka 23 yang masih dipertahankan oleh Nissan. Karena angka 23 ini kayak angka sakral Nissan ya. Kalau Nissan itu ikutan motorsport, pasti selalu ada angka 23. Karena artinya itu adalah 2 itu Ni, 3 itu San dalam bahasa Jepang. Kalau digabungin, ya Nissan. Nah, 23 ini dipegang oleh Sasha Fenestras. Sementara nomor 17 itu dipegang oleh pembalap Norman Nato. Gimana soal mobilnya, gimana soal detail dan fakta-fakta menarik soal mobilnya? Kita telusuri aja yuk ke dalam Garage Pit Nissan. Nah, mumpung ada panel bodinya di bagian depan, sekarang kita ngomongin soal bodi dari Formula E generasi ketiga dulu ya. Nah, kalau kalian lihat, ini full carbon fiber, bodinya tuh nggak dibuat asli dari nol, tapi ini adalah hasil recycle, hasil daur ulang dari panel bodi Formula E generasi kedua. Nah, makanya dari hasil daur ulang ini, Formula E berhasil mengurangi jejak emisi karbon sebanyak 10% hanya untuk pembuatan panel bodinya saja. Dan bahkan Formula E sendiri itu memiliki siklus 4 tahun yang dimana dalam 4 tahun tersebut mobilnya tetap harus sama yang dipakai oleh tim Formula E. Jadi bener-bener balapan ini tuh sustainable banget. Bener-bener jangka panjang banget balapan. Enggak cuma tiap season hambur-hamburin duit. So, Formula E emang bener-bener memerhatikan lingkungan banget. Oke, sekarang kita memegang setir dari mobil balap Formula E-nya tim Nissan. Yang harganya ini lumayan ya. Kalau misalkan tadi orang Nissan bilang itu 7.000 euro, ini kalau dikalkulasin ke rupiah, dikursin itu sekitar 111 juta rupiah. Jadi kita megang mobil ini sebenarnya. Bener-bener full karbon, bahannya juga full. Ini sebenarnya ringan karena ada power bank-nya aja jadi berat. Tapi ya bisa kalian lihat ya, kalau bentuknya ini masih sama dengan mobil balap Formula E generasi kedua dari Nissan yang sebelumnya udah kita liput ya di tahun lalu. Nah, kalau misalkan tombol-tombolnya juga sendiri masih sama ya. Ini ada take mode di sini, ada pengaturan brake bias juga di bagian belakang. Ini pengaturan juga bisa kita setting. Nah, terus ini ada tombol speed limit buat masuk pit dan ada tombol reverse juga. Sisanya yang di bawah ini setting-setting untuk performance dari mobil balap Formula E. Nah, terus di bagian belakang ini pedal shift untuk regenerative braking sebanyak 6 buah ya. Banyak banget ini pedal shift. Dan ini pembalap mesti ngatur di tiap belokan. Bisa kebayang di tiap belokan yang ini sirkuit E-Prix punya 18 belokan, itu tiap belokannya bisa beda settingannya dan kita mesti mengatur sebanyak yang ada di setir ini. Bisa kebayang tuh seberapa pusingnya pembalap Formula E ngatur-ngatur ya. Oh ya, kalau misalkan di video sebelumnya kalian banyak yang komen, kok lu bisa sih megang-megang setirnya padahal kan ini buat balapan. Enggak, ini setir hanya untuk dummy saja, cuma untuk penjelasan. Jadi boleh kita pegang-pegang ya. Sementara untuk kalau misalkan setir buat pembalapnya, itu ya dipegang sama pembalap masing-masing. Nggak boleh kita pegang sama sekali, cuma pembalapnya aja yang megang. Ya, dan ini dia mobilnya. Formula E generasi ketiga yang paling baru, yang paling update, dan paling efisien. Jadi ini adalah mobil balap yang paling efisien. Kenapa? Karena dia memiliki dimensi yang lebih kecil dibandingkan Formula E generasi kedua sebelumnya. Benar-benar lebih kecil, bahkan kalau misalkan mobil ini balapan di Monaco, kemarin mencatat balapan di Monaco itu ada 116 overtake dalam satu balapan Formula E.
Bayangkan, ratusan overtake dalam satu sesi balapan aja. Formula One bisa nggak tuh begitu? Karena emang mobilnya lebih kecil, jadi lebih gampang untuk overtake atau bermanuver di sirkuit Monaco yang emang kecil banget ya. Dan mungkin kalian akan kebingungan, kenapa ada logo Shell, sebuah logo merek pom bensin yang kalian kenal, itu ada di garage pit Nissan. Bukan karena mobil ini diisi bensin ya, tapi karena Shell menyediakan e-fluid untuk cooling the battery atau untuk mendinginkan baterai, dan juga untuk stasiun pengecasan dari Formula E-nya sendiri. Nah, makanya ada lambang Shell, itu mereka hadir bukan hanya menyediakan minyak bumi saja, tapi Shell juga hadir sebagai manufaktur atau pabrikan energi yang menyuplai listrik atau pendinginan baterai di Formula E-nya. Jadi jangan bingung kalau misalkan ada logo Shell di perlombaan mobil listrik. Oke, terus mungkin juga kalian penasaran, ada lampu yang nyala-nyala di bagian depan kokpit dari Formula E ya. Nah, lampu itu menandakan kondisi pembalap dan juga mobilnya. Jadi kalau yang hijau itu pembalap dan mobilnya bisa dideketin secara aman, sementara yang nyala kedap-kedip, yang biru itu berarti drivernya atau pembalap butuh medical attention. Dan kalau misalkan yang nggak nyala tuh, yang sebelahnya lampu hijau, itu lampu merah menandakan kalau mobilnya tidak bisa didekati atau dalam mode berbahaya untuk didekati. Nah, sekarang kita bahas soal bannya. Bannya sekarang menggunakan Hankook, yang dimana di season sebelumnya itu menggunakan Michelin, sekarang sudah berganti sponsornya menjadi Hankook. Dan ban tersebut itu memiliki kandungan 26% dari karet alami dan juga hasil recycle ban-ban balapan sebelumnya. Jadi, kalau misalkan ban ini dipakai dalam satu balapan, misalkan sudah di Jakarta E-Prix, dipakai untuk satu balapan saja, ban ini nggak langsung dibuang. Ini akan dimasukkan oleh Hankook langsung ke recycling untuk digunakan sebagai ban baru lagi. Jadi benar-benar mengedepankan sisi alam, benar-benar memperhatikan alam banget. Gak ada satupun sisa-sisa yang terbuang sama sekali dari hasil balapan di tiap seri Formula E. Benar-benar sustainable. Oke, sekarang kita beralih ke bagian samping. Ini kalau kalian mau lihat ya, moncong dari mobil Formula E generasi terbaru, generasi ketiga. Jadi lebih lancip, sekarang desainnya emang jadi kayak Tamiya sih sebenarnya ya. Kalau misalkan kalian ingat main Tamiya di PS1, ya mobilnya sama kayak begini juga. Bahkan orang Nissan pun bilang desainnya tuh kayak origami, kayak paper plane, pesawat-pesawatan kertas. Nah, kalian lihat ya. Tapi ini adalah Formula E yang paling buas, yang paling beringas. Kenapa? Karena dia memiliki dua motor listrik di bagian depan dan juga di bagian belakang. Sementara untuk generasi kedua, motor listrik itu hanya tersedia di bagian belakang aja. Nah, sekarang motor listrik sudah ada di bagian depan dan juga belakang, tapi untuk yang di bagian depan, motor listrik itu khusus hanya untuk regenerative braking saja. Jadi, untuk pengontrolan regenerative brakingnya jadi lebih terkendali karena terjadi di 4 roda, lebih terkendali dibandingkan dengan generasi kedua. Dan di bagian depan, motor listrik saat regenerative braking dapat menghasilkan tenaga sekitar 250 kW. Sementara untuk bagian belakang, motor listrik itu dapat menghasilkan 350 kW ketika regenerative braking. Yang dimana jika dikalkulasikan, dapat menghasilkan daya sebesar 600 kW. Daya tersebut artinya sebesar 40% dari penggunaan daya total saat balapan. Jadi misalkan baterai Formula itu berkapasitas 41 kW, itu hanya digunakan sebesar 60% saja pada saat awal balapan. Sementara saat balapan, sisa 40%-nya dihasilkan hanya dari regenerative braking aja. Gimana? Bener-bener dengan baterai yang kecil bisa dimanfaatkan untuk balapan sebanyak 30 lap lebih. Bayangin, hebat ya. Nah, tapi bukan berarti dia punya motor listrik di bagian depan dan belakang. Formula E ini artinya berpenggerak 4 roda ya? Enggak, karena yang depan itu hanya sebagai motor listrik untuk regenerative braking aja. Jadi yang menggerakkan mobil ini hanya ada di bagian belakang aja. Jadi tetap ini adalah sebuah mobil rear wheel drive. Tapi teknologi tersebut yang memiliki motor listrik bagian depan dan motor listrik bagian depan untuk distribusi regenerative braking, Nissan namakan sebagai teknologi e-Force. Bacanya gampang, tapi tulisannya agak sulit. E4ORCE. Jadi bacanya e-Force. Nah, teknologi tersebut sudah diaplikasikan ke Nissan Ariya, model produksi massal SUV listrik dari Nissan, yang dimana teknologi tersebut
diaplikasikan untuk mengontrol regenerative braking. Kalau misalkan kalian udah pernah ya nyoba regenerative braking di mobil listrik kayak misalkan Hyundai Ioniq 5 atau misalkan mobil listrik yang lain, itu regenerative brakingnya agak ngentak gitu dan agak condong banget gitu. Kalau misalkan ngerem itu kan kayak badan kita langsung ke depan. Nah di Force ini regenerative braking itu nggak akan membuat badan kita condong ke depan karena regenerative brakingnya terjadi di 4 roda. Sehingga rasa berkendaranya akan lebih nyaman karena regenerative brakingnya lebih smooth. Karena terjadi di 4 roda, nggak cuma di 2 roda bagian depan ataupun belakang aja. Nah, teknologi tersebut udah ada di Nissan Ariya. Kapan ya masukin ke Indonesia ya tuh Nissan Indonesia? Nah, di generasi ketiga ini, mobil Formula E memiliki motor listrik yang jauh lebih bertenaga hingga lebih 100 kW dibandingkan dengan generasi kedua dari Formula E. Jadi, mobil ini menghasilkan tenaga sebesar maksimal ya, tenaga maksimal sebesar 350 kW. Dan kalau misalkan dikonversikan ke brake horsepower, itu artinya mobil ini menghasilkan tenaga sebesar 470 brake horsepower untuk mengangkat bobot mobil yang hanya 850-an kilogram, yang lebih ringan dibandingkan dengan generasi kedua. Jadi benar-benar mobil ini lebih powerful dibandingkan dengan season 8 sebelumnya ya. Nah, tapi power maksimal tersebut hanya bisa dipakai saat attack mode dan dapat digunakan hanya untuk saat balapan terjadi saja. Kalau misalkan balapan standar atau misalkan kualifikasi, tenaga hanya dibatasi sebesar 300 kW aja. Atau mungkin kalau misalkan dikonversikan ke bhp jadi 400-an brake horsepower ya kira-kira. Tapi dengan tenaga tersebut, mobil ini dapat menempuh dari 0 sampai 100 km per jam hanya dalam waktu 2,7 detik aja. Yang artinya 0,2 sampai 0,1 detik lebih cepat dibandingkan mobil generasi keduanya. Jadi ibaratnya ya kalau misalkan kalian buka kopi sasetan, mobil tuh udah nyampe duluan. Kemana? Kita baru srek. Oh iya, Formula E generasi ketiga ini juga bisa mencapai kecepatan hingga 322 km per jam. Yang artinya lebih cepat daripada generasi kedua yang sudah kita syuting sebelumnya. Oke, karena ini udah clear area, jadi sekarang kita langsung kabur aja yuk. Dibandingkan dengan Shalom Mas Yoga. Mungkin kalian bingung, kenapa kita bahas mobil Nissan tapi ada di balik pit McLaren. Karena McLaren menggunakan powertrain yang dari Nissan juga, yaitu Nissan E4. Tapi ya emang, walaupun itu adalah ekosistem di balik Formula E ya, powertrain Nissan tuh nggak bisa dianggap remeh sekarang di season 2023. Kenapa? Karena di season ini juga Sasha Fenestras bersama dengan Nissan berhasil mencetak rekor baru di Formula E. Yang dimana dalam satu lap average speed Formula E generasi 3 bisa mencapai 154,9 km per jam. Sementara pada generasi kedua yang sebelumnya, average speed dari Formula E itu hanya mencatat angka sebesar 140 km per jam doang. Itu adalah suatu keberhasilan untuk Formula E dan juga untuk Nissan. Berhasil membangun sebuah powertrain yang sangat buas. Video kita nggak sampai sini, karena kita berhasil mewawancarai Tommaso Volpe selaku Managing Director Nissan Formula E. Oke, sekarang kita berhasil untuk mewawancarai Managing Director langsung dari Nissan Formula E Team, Mr. Tommaso Volpe. Is that right? My pronunciation? Okay, thank you. So this is just 3 quick question for you. What is the reason for Nissan to compete in Formula E? Formula E, first of all, is the most important motorsport using a full electric powertrain, and also is the first sport which could claim to be carbon neutral since the very beginning, 9 years ago. And these are two really important features of the sport which convinced Nissan to compete in Formula E. Why? Because Nissan has strong commitments on both electrification and sustainability. In terms of electrification, we have our Ambition 2030 plan, which plan to convert our portfolio into electrified portfolio in the main markets, step by step everywhere, starting from 2030. And in terms of sustainability as well, Nissan plans to be a carbon neutral organization by 2050, which is a very ambitious objective as well. Oh, oke. Jadi Mr. Volpe di sini menjelaskan kalau Nissan mengikuti Formula E untuk tentunya mengembangkan kembali mobil listrik mereka untuk produksi massal juga.
Okay, so the next question is, what do you think about the Jakarta E-Prix circuit? Is it challenging for Norman and Sasha? Well, yes, every race is challenging, and this race is presenting additional challenges because of the heat, which makes very difficult to manage the battery temperature. Of course, the heat has an impact on many other things, tires management, and also is physically challenging for drivers as well. But I would say the main topic that we are discussing with the engineers is how to keep batteries not too hot in order to have the best performance coming out of the battery. Oke, jadi Mr. Volpe di sini menjelaskan kalau sirkuit Jakarta itu memang challenging karena memang suhu yang panas, jadi managing baterainya juga mesti dijaga agar baterai tidak overheat. Oke, for the last question, what do you like most about Indonesia? Maybe Jakarta in particular. Well, food is something, and but in general, I really love Southeast Asia. I lived 6 years in Hong Kong, and I had the opportunity to visit many countries around here, including Indonesia, and I like the culture a lot, the history. I'm a big fan of historical places, so I love temples and historical cities, and Indonesia is full of heritage, and this is very fascinating from my point of view. Okay, so that's it for Mr. Volpe. Thank you so much for this interview. We hope to see you again for next year. Okay. Thank you. Thank you. Ya, itu dia soal mobil Formula E generasi 3 yang paling terbaru. Dan ini sekarang kalian lihat di belakang kita udah ada bentuk asli, bentuk keseluruhan dari Formula E generasi 3. Yang kalau di pit Nissan itu tadi kita belum bisa melihat secara keseluruhan karena hidungnya masih kepotong. Sekarang kita bisa melihat keseluruhan dari desain generasi ketiganya ini. Nah, soal spesifikasinya, semua pabrikan yang ikut dalam Formula E ini ya, dari 11 tim dan 22 pembalap itu memiliki spesifikasi mobil yang sama persis dari depan hingga ke bagian baterainya. Jadi di bagian tengah sini itu sama persis, tapi untuk bagian tenaga listrik di bagian belakang, pokoknya racikan-racikan yang ada di bagian belakang baterai, itu setiap pabrikan yang diberikan kehendak untuk meracik sendiri masing-masing teknologi mereka. Jadi di bagian belakang sinilah baru pabrikan tersebut bisa memamerkan teknologi mereka, teknologi elektrifikasi mereka untuk nantinya diaplikasikan ke mobil jalan raya yang mereka produksi ke depannya. Seperti contoh yang tadi kita jelaskan, teknologi e-Force itu berasal dari Formula E yang sudah diaplikasikan ke Nissan Ariya yang sudah dijual secara massal. Walaupun memang belum dijual di Indonesia ya. Kita tunggu aja lah Nissan Ariya dijual di Indonesia. Tapi sekarang kita nikmati dulu keindahan dari bentuk Formula E generasi 3 yang baru ini. Oke, gue Bagas Satrio Nugroho meliput langsung dari Ancol, Jakarta E-Prix. Nantikan keseruan selanjutnya di sirkuit Jakarta ini di video Autonet Max selanjutnya. Bye!